berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Sebenarnya saya punya proyek khusus dalam rangka pelayanan yang saya gabungkan juga sekali sebulan untuk memperkenalkan tempat-tempat bersejarah dengan tokoh-tokoh misionaris di Tanah Batak. Nah, jadi sebenarnya tadinya saya sudah merencanakan kalau hari ini saya akan berkhotbah dari Salib Kasih Tarutung. Tetapi karena kondisi COVID yang saat ini sedang begitu semakin mengkhawatirkan ya, saya harus membatasi keluar rumah dan kontak dengan orang-orang. Kita menjaga jangan sampai kita jadi membawa penyakit kepada orang lain. Ya, secara pribadi saya sendiri sudah penyintas. Nah, mungkin resistensi saya sudah ada secara otomatis, imunitas dalam tubuh saya, tetapi bisa saja saya menyebarkan kepada orang lain tanpa kita sadar. Nah, karena itu saya harus membatasi diri keluar rumah dan berhubungan kepada orang-orang yang secara umum bisa kita berjumpa di berbagai tempat. Nah, karena itu juga dalam kerangka ibadah pada hari ini, dengan rencana saya tadinya tidak jadi ke Salib Kasih, tetapi ini menjadi insight, inspirasi bagi saya untuk mengambil tema atau topik dari renungan firman Tuhan pada hari ini yang saya akan sampaikan dengan topik vaksin sorgawi. Vaksin sorgawi. Nah, karena itulah firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini, bagaimana supaya kita dalam kondisi pandemi yang semakin menggila ini ya sangat mengkhawatirkan dan prihatin. Ya, barangkali di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ada yang sudah menjadi korban, bahkan yang sudah meninggal. Dan saya sendiri, adik saya, mama saya, kakak adik yang seumuran saya, sahabat saya, kemarin meninggal dunia di Pontianak. Dan keluarganya, istri dan anak-anaknya harus dirawat juga. Dan bulan lalu ada ipar saya, anak namburu saya ya, di Rumbai, Margana Pitupulu juga meninggal karena COVID. Dan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita sekarang ini juga sedang terpapar. Nah, karena itu dalam kondisi yang seperti ini kita cukup prihatin, kita bersedih karena kita juga harus menjaga-jaga jangan sampai kita akhirnya terpapar atau kita tanpa kita sadari memaparkan kepada orang-orang lain.
Namun demikian firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini dengan topik tadi vaksin sorgawi. Bagaimana kita tidak terhenti, tidak terhambat, tidak terhalang untuk tetap memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Betapapun ancaman pandemi ini begitu semakin menggila luar biasa, dan barangkali jangan-jangan kita jadi ketakutan. Nah, karena itu dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan, bagaimana vaksin sorgawi itu memberikan tetap kepada kita semangat dan keyakinan dan percaya sepenuhnya, tidak ragu-ragu, bahwa firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi kita, yang memberikan kepada kita sukacita, yang tidak menghalangi kita untuk memuji-muji Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah ini juga memberikan imunitas secara rohani maupun secara jasmani kepada kita. Bagaimana caranya kita dan bagaimana firman Tuhan itu memberikan kepada kita semacam vaksin, ya. Karena itu saya katakan vaksin sorgawi yang memberikan kepada kita tetap kemampuan untuk memuji-muji Tuhan. Nah, saya membaca dari Mazmur 71 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 70 dan 71 ini topiknya disebut di dalam Alkitab doa minta pertolongan. Dan pasal 71 ini doa minta perlindungan di masa tua dari Daud. Dia mengisahkan bagaimana dalam perjalanan hidupnya dari masa remaja
sampai bahkan setelah dia tua, dia terus mengalami ancaman dari banyak musuh-musuhnya. Ketika dia menggembalakan ternak orang tuanya, dia dapat membunuh seorang pahlawan yang gagah berani yang sangat ditakuti oleh semua bangsa-bangsa di sekeliling Filistin. Dan karena itu dia dibenci oleh Saul, raja yang sedang berkuasa saat itu. Nah, karena itu kita juga mendengar kisah Daud yang diuber-ubur menjadi buronan, yang dikejar-kejar, dicari, hendak dibunuh oleh Saul. Nah, kita juga seterusnya mendengar cerita bagaimana Daud ketika dia harus dibinasakan Allah karena dosanya, karena dia berzina dengan istri dari prajuritnya, dan sampai dia tua, anaknya sendiri juga akhirnya hendak membunuh dia. Akhirnya dia juga sempat diuber-uber oleh anaknya, dan di sekelilingnya juga banyak orang-orang yang membenci dia. Nah, dari kisah Daud ini, dia menuliskan ini menjadi sebuah syair dan doa minta pertolongan Tuhan sampai pada usia tuanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal yang kita mau renungkan dalam kehidupan setiap orang secara pribadi, pasti semakin tua, semakin banyak kelemahan fisik kita. Semakin tambah umur, ada saja penyakit yang bisa datang kepada kita. Nah, jangankan orang-orang yang sangat terbatas, yang sulit untuk mendapatkan akses konsumsi makanan, obat-obatan untuk kesehatan. Orang-orang yang berkelimpahan pun, orang-orang yang kelebihan harta dan uang sekalipun, tidak lepas dari realita kehidupan ini. Dan yang pasti saudara-saudara, saat inilah seluruh dunia kita sedang mengeluh karena pandemi yang mengancam kehidupan semua orang. Nah, dari semua kenyataan ini saudara-saudara, satu hal yang mau kita renungkan bahwa pertama, bahwa dunia ini sudah semakin rentah. Alam semesta ini sudah semakin tua. Nah, oleh karena itu di dalam Alkitab kita ada firman Tuhan yang sudah memberikan kepada kita nubuat yang kita sebut sebagai akhir zaman, atau dengan kata istilah yang umum kiamat. Dan kita tahu bahwa bumi, alam semesta ini akan binasa. Kehidupan di dunia ini akan lenyap. Dan setiap orang cenderung akan semakin terpapar oleh segala macam virus. Baik yang dari luar ataupun yang dari dalam dirinya sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, segala sakit penyakit. Tetapi yang lebih berbahaya sesungguhnya adalah karena tidak ada bekal di dalam hidupnya, dalam pikiran, pengetahuan, ilmunya, tetapi juga tidak ada bekal imannya untuk mengerti dan memaknai segala gejala kehidupan, segala realita dunia ini. Nah, karena itu orang-orang yang tidak mempunyai bekal yang seperti itu, dia barangkali akan menjadi semacam orang yang fobi, takut ini, takut itu, takut segala-galanya. Ya, kita pernah pertama-tama pandemi ini diberitahukan ya, diumumkan, banyak juga orang-orang yang jadi fobi. Ada orang yang kaya raya, dia pakai APD ya, alat perlindungan diri. Padahal tidak harus seperti itu. Cukup hanya dengan memakai masker
dan ya dibatasi lah ya bersentuhan, memegang benda-benda, karena tanpa sadar kita bisa, tangan kita ini sudah terkena virus, kita mengusap mata, mengusap hidung, memegang mulut. Nah karena itu protokol kesehatan ya tetap harus kita pakai. Apapun yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kita untuk keselamatan kita, itu bagian dari proteksi yang diberikan Tuhan melalui negara, melalui pemerintah, melalui hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian juga kita menjaga diri kita jangan menjadi pembawa virus kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu kita harus pakai protokol kesehatan sedapat mungkin. Tetapi hal-hal seperti itu, itulah cara yang dipakai oleh manusia untuk menjaga diri dan lingkungannya. Tetapi ada yang lebih ampuh yang diberikan Tuhan. Tetapi bukan mengatakan tidak perlu lagi memakai protokol kesehatan. Bukan ya. Jangan kita jadi mengabaikan atau merendahkan hikmat yang diberikan Tuhan. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan kita, kita tetap lakukan itu. Tetapi yang membuat semua itu menjadi bermakna, yang membuat hidup kita juga tidak terhambat untuk aktivitas-aktivitas yang lazim, bahkan yang wajib harus kita lakukan, ya inilah vaksin sorgawi yang saya maksudkan ini. Bagaimana dari masa kecil kita diajarkan oleh firman Tuhan, oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh masyarakat di sekeliling kita, ya termasuk juga dengan alat-alat teknologi, media-media komunikasi yang ada, yang kita bisa gunakan ya. Kita sudah diajar sejak kecil, diajar dari lingkungan, oleh masyarakat, oleh semua apa yang diberikan Tuhan di sekeliling kita. Nah itu semua diberikan Tuhan supaya kita juga bisa sampai pada waktunya Tuhan memperkenankan kita untuk meninggalkan dunia ini. Ya artinya jangan kita meninggal sebelum waktunya. Ya Tuhan sudah punya jadwal untuk kita masing-masing. Ya kapan kita seseorang si A si B itu sudah ada jadwal Tuhan itu kapan dia akan dijemput. Tetapi jangan kita mendahului Tuhan. Jangan kita mati sebelum waktunya. Itulah kata kasarnya ya. Jadwal hidup kita sudah ada dibuat Tuhan. Bahkan kalau Tuhan juga mau kita meminta ada hal-hal yang menjadi nazar atau janji kita, kerinduan kita kepada Tuhan, kita bisa meminta, Tuhan berikanlah tambah umurku. Tetapi untuk apa? Apa gunanya kita hidup? Untuk apa kita hidup? Kalaupun kita diberikan Tuhan umur yang panjang, bagaimana kita memaknai kehidupan ini? Nah karena itu juga pandemi ini mengajar kita untuk berhikmat. Bahkan lebih dari apa yang Tuhan sudah jadwalkan masa kehidupan kita di dunia ini. Tuhan berkenan jika kita meminta kepada Tuhan, tetapi untuk sebuah rencana agung untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan berikan kesempatan bagi kita. Ya, kita tahu bahwa ada seorang raja. Ya, pada waktu dia sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia akan meninggal dunia, tetapi dia bergumul memohon kepada Tuhan. Diberikan tambah umurnya 15 tahun lagi dari jadwal yang semestinya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah karena itu saudara-saudara, kita masing-masing juga kita sudah ditentukan Tuhan kapan tanggal mati kita, kapan kita akan meninggal dunia. Tetapi yang Tuhan mau katakan melalui firman saat ini, jangan kiranya kita meninggal sebelum waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Atau bahkan kalaupun kita sudah tahu kapan kita akan meninggal, jika ada yang begitu perlu untuk Tuhan hidup kita ini, kita bisa minta diperpanjang oleh Tuhan. Ini yang kedua saudara-saudara. Nah karena itu bagaimana supaya firman Tuhan pada hari ini, juga pengalaman-pengalaman hidup kita masa lalu juga untuk ke depan. Untuk apa kita hidup? Apa makna hidup kita ini?
Dan kalaupun Tuhan menambahkan umur kita, untuk apa Tuhan menambahkan hari-hari kehidupan bagi kita? Inilah yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah karena itu buat apa hidup? Bagaimana kita memaknai hidup? Dan kalau Tuhan menambahkan umur, hari-hari yang panjang untuk kehidupan kita, untuk apa kita diberikan Tuhan umur yang panjang? Nah karena itu saudara-saudara, hal ini Tuhan juga mau sampaikan kepada kita makna hidup yang Tuhan mau katakan kepadamu. Bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui usia, umur, hari-hari yang Tuhan berikan. Bahkan jika pun saudara mau dengan sebuah nazar tertentu untuk hidup saudara itu mempermuliakan Tuhan, saudara bisa minta kepada Tuhan tambah umur yang Tuhan sudah jadwalkan itu, Tuhan akan tambahkan. Nah, yang terakhir saudara-saudara, inilah sebagai vaksin sorgawi yang saya mau sampaikan melalui firman Tuhan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Daud, dalam pergumulan dia sampai usia tuanya, musuh-musuhnya masih terus berusaha untuk mencelakakan dia. Daud juga mengatakan kepada Tuhan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Nah, barangkali kita sudah mengalami sakit penyakit, banyak organ-organ tubuh kita yang mengalami gangguan, atau bahkan mungkin ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang saat ini sudah terpapar COVID. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Tuhan bisa mengangkat, menghidupkan kita kembali, bahkan dari samudra raya bumi yang disebutkan di sini, itu dari dunia yang paling bawah, dari tempat yang menurut medis, menurut logika dunia ini sudah tidak mungkin itu selamat. Atau dokter sudah mengatakan tinggal sekian hari lagi waktunya dia hidup, tidak bisa lagi. Tetapi Tuhan jika berkenan atas doa-doa permohonan kita ini, Tuhan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Dari samudera raya bumi yang paling dalam itu, Tuhan menaikkan kita kembali. Nah karena itu saudara-saudara, dengan meyakini firman Tuhan ini, maka apa yang dikatakan oleh Daud di ayat 22 dan 23 ini, inilah menjadi vaksin sorgawi bagi kita saudara-saudara. Daud mengatakan, Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau tebus. Menyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan, bermazmur, memuliakan Tuhan, karena jiwa kita yang telah ditebus, yang sudah dibebaskan. Artinya, saudara-saudara, kita sudah menemukan keselamatan itu di dalam penebusan Tuhan Yesus. Kita tidak lagi takut akan kematian dan tidak akan dijatuhkan Allah ke dalam neraka, karena Kristus yang sudah membebaskan kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus jiwa kita. Bahkan dari neraka itu kita sudah dilepaskan oleh Kristus yang menjadi penebus bagi kita. Oleh karena keyakinan iman inilah, maka kita harus terus-menerus bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan. Dan inilah yang menciptakan imunitas.
dalam kehidupan kita, baik secara fisik, secara biologis, terutama juga secara rohani. Maka segala kesempatan, waktu yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk bersorak-sorak memuji-muji Tuhan. Dan itulah yang menjadi daya imun untuk tubuh kita ini mampu menghadapi virus-virus, baik yang datang dari sekeliling kita, tetapi juga memberikan kekuatan dalam tubuh kita, rohani kita, jiwa kita ini menghadapi tantangan kehidupan, bahkan sakit penyakit. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 17 ayat 22 itulah yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Virus-virus itu dapat dihempang, dilawan, disembuhkan oleh karena firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh Salomo di Amsal 17 ayat 22. Mungkin saudara-saudara sudah luar kepala menghafalnya ya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, karena itu jangan patah semangat saudara-saudara. Jangan lemah lesu, tetapi bergembiralah. Hati yang bergembira itulah obat yang manjur. Secara spiritual firman Tuhan tadi itu, karena kita sudah ditebus, sudah diangkat dari dunia yang paling bawah, dari neraka yang tadinya sebelum di dalam Yesus kita pasti dibuang ke neraka. Tetapi karena Yesus sudah menebus kita, kita sudah diangkat dari neraka yang paling dalam itu. Kita sudah dibangkitkan kembali. Nah, sekarang bagaimana kita memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai. Inilah menjadi daya tahan, imunitas kita, vaksin sorgawi yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Semoga setiap kesempatan, setiap saat yang diberikan Tuhan, umur yang panjang, juga kesehatan, boleh terus bertumbuh, sukacita, hati yang bergembira bagi kita untuk bersorak-sorai. Mulut dan bibir kita ini memuji-muji Tuhan, karena hari-hari yang Tuhan berikan masih begitu berharga. Tuhan mau supaya hari-hari umur yang diberikan oleh Tuhan bagi kita masing-masing, setiap saat kita memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai, maka Tuhan pun akan menambahkan kepada kita segala berkat-berkat rohani, umur yang panjang, juga sukacita, hati yang gembira, memberikan obat yang manjur. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan, imunitas, juga sukacita, hati yang bergembira, saling menghiburkan satu dengan yang lain di antara kita. Tuhan memberkati. Amin.